Oke, sangat menarik ya perspektif dari Kak Rahmat dalam melihat bagaimana perempuan itu. Bahwa di saat ini perempuan tidak lagi dilihat dari wilayah patriarki. Karena kenapa? Era sekarang itu orang sudah berperang dalam wilayah budaya, politik, ekonomi. Begitu ya Kak? Iya, iya. Dan ada yang menarik sekarang yang FOMO di kalangan netizen tentang fenomena film Walid. Di mana di mana kita melihat itu kan ada FOMO, di mana ada perspektif baru terhadap laki-laki, terhadap perempuan itu, di mana perempuan mulai takut terhadap laki-laki yang berpenampilan agama. Oh, itu diskursusnya ya? Itu diskursusnya. Iya. Ada ketakutan baru. Dulu kan orang itu dalam melihat calon yang ideal, yang pertama dia lihat itu kan dalam agama itu kan ada 4 kalau nggak salah. Yang pertama agama, yang kedua keturunannya, nasabnya, yang ketiga itu keluarganya, yang kedua itu kekayaannya, keempat itu kekayaannya. Tapi yang menjadi rujukan pertama itu agamanya. Apakah dia walid atau tidak? Ya itu. Tapi di tengah problem sekarang kan, iya. yang dimana ada film yang viral ini tentang walid, ada reduksi di mana perempuan itu mulai takut tentang agama, ataukah memang ini sebagai fakta di lapangan atau tidak? Iya. Itu yang menjadi problemnya kan? Apakah memang secara fakta memang ada konsep seperti itu? Nah, itu cukup menarik itu. Sebenarnya fenomena walid itu bukan hal baru. Kalau teman-teman membaca bukunya Muhyiddin, itu kan jelas. Oh iya, fenomena baru itu. Saya juga pernah lihat itu. Nah, itu bukan fenomena baru, cuma saja di dalam ini kan difilmkan. Cuma kan kalau di bukunya Muhyiddin M. Dahlan itu kan dibaca aja, karena masyarakat mungkin Indonesia malas membaca. Jadi bisa jadi kasus walid itu hal yang baru. Enggak. Itu bukan hal baru. Kalau kita membaca bukunya Muhyiddin M. Dahlan tentang novelnya itu kan yang terkenal kan dari tahun 90-an. Di situ jelas bagaimana perempuan ingin belajar Islam tapi dia persekusi, dia ternyata ada hubungan tanda petik badan di situ. Itu kan jelas. Nah, jadi artinya apa? Bahwa ini kan fenomena karena diangkat menjadi film. Dan kemudian ya memang, nah ini disebut bahasa kan? Iya. Yang menarik itu ada kesesuaian tadi dengan tesis kakak yang mengatakan bahwa sekarang itu kan ada kekosongan wacana. Ya, kekosongan wacana. Di mana dulu itu kan orang hanya melihat dari agamanya apa dan lain, tapi tidak pernah melihat dari wacana itu sendiri. Nah, itu dia. Apa yang dibawa? Bisa jadi kita sebut kalau dalam Jakfi itu kan kekosongan epistemologi. Ya. Karena dia hanya melihat, dari yang tampak saja. Tapi sebenarnya tidak kan, dalam penganalisian itu kan kita harus melihat ilmiahnya dan rasulnya itu. Apakah dia benar-benar baik? Itu tidak serta-merta dilihat saja, tapi mesti ada pisau analisis dalam melihat yang baik dan benar itu. Nah, itu. Dan itu prosesnya kalau saya rasa panjang. Gitu. Kalau dalam Kak Hasbi dalam melihat fenomena seperti itu bagaimana? Ada satu istilah tadi yang disinggung sama host, yaitu FOMO. Saya lebih banyak dominan kayaknya ke situ. Karena kenapa? Berangkat tadi yang persoalan kekosongan wacana. Itulah kemudian yang lahir, apalagi ketika kita banyak mendapatkan informasi di sosmed apa itu semua kayak reaksi spontan semua. Dan disitulah yang kalau saya ketika melihat bagaimana paradigma barat itu bermain terhadap wacana, disitulah kemudian banyak dia mainkan. Misalnya begini, barat itu pertama, kalau kita kan tidak selamanya kita bisa bilang bahwa barat ini negatif. Terutama masalah metodologi. Mereka kuat. Cuma yang menjadi persoalan seperti yang disampaikan tadi Kak Rahmat bahwa kesiapan SDM terutama akademisi kita di Indonesia dalam menerima metodologi itu tidak tidak ada kritikan, hanya sekedar menerima, kemudian paling cuma dideskripsikan sedikit, kemudian jalankan. Begitu pula dengan persoalan kasus yang bergulir ini. Coba bayangkan, mungkin kalau ketika kita berangkat misalnya kembali ke 70-80-an,
memang media sosial bahkan HP pun kayaknya tidak semua orang punya. Ya. Iya, iya. Cuman kenapa kemudian kita melihat begitu banyak karya yang lahir, misalnya Cak Nur, Romo Mangunwijaya, itu yang bisa sampai menghasilkan puluhan bahkan ratusan buku, artikel dan segala macam. Sedangkan justru di era yang semakin orang bilang katanya kemajuan berkat adanya teknologi, tapi produksi wacana atau pemikiran intelektual itu ya kayak mandek di situ-situ saja berputar. Apalagi masalah tentang kalau ada muncul fenomena baru kayak si Walid ini. Jadi bukannya kita mendudukkan dahulu atau apa istilahnya, kalau kita mungkin kenal istilah tasawur ya, kita telusuri dulu dari mana akar konsepnya ini bareng, tapi orang langsung menjustifikasi. Oh memang ini kalau orang berlebihan dalam beragama, ini kalau agama yang dijadikan dipolitisasi bla bla bla. Memang faktanya banyak oknum yang menjadikan agama sebagai kendaraan politik. Cuman bukan berarti agama yang dikatakan mengajarkan hal demikian. Itu hanya oknum saja. Nah, kenapa kita seringkali menyebut ketika ada polisi atau instansi bertindak itu oknum, sedangkan ketika persoalan agama tiba-tiba orang mensapu rata semua. Kira-kira seperti itu. Jadi bagi mungkin saya pandang kita juga kalau dalam melihat atau menerima suatu wacana apapun, mau itu sifatnya yang sensasional ataupun kayak yang paling baru kayak misalnya RUU TNI ini, itu kan kita harus mendudukkannya terlebih dahulu sebelum kita kemudian memberikan komentar atau memberikan pandangan dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu.